Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Samudra Pinarindra. Saya dari kelas IT 4702. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait materi agama Islam dengan judul Alam dan Manusia. Alam dalam perspektif Islam adalah segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini yang bisa manusia perhatikan dan bisa manusia pikirkan. Alam terbagi menjadi dua, yaitu alam gaib dan ada juga alam syahadah. Alam gaib adalah alam yang sifatnya tak terlihat, seperti alam rahim, alam kubur, alam barzah, ataupun alam-alam lainnya. Selain itu, ada juga alam syahadah. Alam syahadah adalah alam yang sifatnya bisa manusia lihat. Contohnya alam semesta, langit, bumi, dan contoh-contoh yang lain yang bisa kita ketahui masing-masing. Kemudian, kenapa sih alam itu diciptakan? Untuk apa adanya alam? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maksud dari ayat tersebut adalah dalam penciptaan langit dan bumi ataupun sekecil apapun seperti bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan penciptaan tersebut. Lalu bagaimana sih orang-orang tersebut yang bisa kita ketahui? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka." Quran surah Ali Imran ayat 191. Maksud dari ayat tersebut adalah yaitu orang yang sesibuk apapun dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap urusannya selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dibilang orang-orang yang selalu bersyukur dengan kondisi yang ada dan selalu berpikir bahwasannya semua aspek kegiatan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki pikiran, akal, dan masih normal harus mulai berpikir, harus mulai belajar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu tanpa adanya alasan. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang manusia. Apa sih manusia dalam pandangan Islam? Manusia adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Lalu, kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pemimpin di dalam muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu
dan menyucikan namamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, berfirman kepada malaikat bahwasannya Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu malaikat terheran-heran, mengapa manusia yang sifatnya jelek, yang sifatnya buruk ingin dijadikan pemimpin di dalam muka bumi ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Kita sebagai manusia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi dua kelebihan, yaitu akal dan hawa nafsu. Namun, apabila manusia tidak bisa mengendalikan keduanya, manusia bisa terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, manusia bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, dan manusia bisa lebih hina daripada binatang. Karena pada dasarnya malaikat itu diciptakan hanya memiliki akal, sedangkan binatang, hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki hawa nafsu. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, atau bisa kita sebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk hidup berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dikisahkan bahwasannya manusia itu diciptakan berasal dari suatu saripati dalam tanah. Kemudian Allah menjadikan saripati tersebut menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim seorang ibu. Dari rahim seorang ibu tersebut berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah jadi segumpal daging. Dari segumpal daging berubah menjadi tulang berulang. Dan dari tulang berulang tersebut dibungkus menjadi daging, dan menjadilah kita sebagai sosok manusia yang lengkap. Sesungguhnya apa yang telah kita pelajari di dalam materi biologi, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Namun manusia menjelaskannya secara rinci yang telah kita pelajari seperti pada pelajaran-pelajaran pada umumnya. Kemudian yang terakhir, saya ingin menjelaskan sifat-sifat dasar manusia yang pastinya ada dalam setiap manusia. Yang pertama ada namanya halua. Halua ini adalah sifat yang dimana manusia adalah makhluk yang sering gelisah atau ketidakmampuan untuk mengendalikan reaksi terhadap sesuatu yang baik ataupun buruk. Masuk dari sifat tersebut adalah manusia itu selalu merasa bahwasannya ia ini panik, ia ini resah. Ketika ia melakukan suatu kebaikan, ia resah. Ketika ia melakukan keburukan, ia resah. Oleh karena itu, adanya Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan rasa gelisah yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang dhaif. Apa sih makhluk dhaif itu? Yaitu manusia merupakan makhluk yang lemah dan bergantung pada peran orang lain. Jadi, manusia adalah makhluk yang tidak bisa bertindak segala sesuatu dengan sendirinya. Butuh bantuan orang lain dan butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, kita sebagai manusia, karena kita sadar bahwasannya kita manusia yang makhluk yang lemah, oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Kemudian yang ketiga, manusia adalah makhluk yang zalim. Manusia, makhluk yang zalim adalah perbuatan zalim bisa disebut adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena perbuatan yang menyesatkan dan menyengsarakan. Kenapa bisa disebut manusia makhluk yang zalim? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Malaikat saja mendefinisikan kita manusia sebagai makhluk yang senangnya bertumpah darah dan juga makhluk yang senangnya memperbuat kerusakan di dalam dunia. Tetapi apabila kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim. Dan yang terakhir, manusia adalah kabat. Kabat adalah makhluk yang bersusah payah dalam setiap fase kehidupan. Oleh karenanya, kita sedari dulu sebelum lahir, kita dari air mani, kita berusaha untuk masuk ke dalam rahim. Dari rahim, kita terus berusaha dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Setelah lahir, kita berusaha dengan apa? Diberi asupan oleh orang tua kita, dibiayakan mulai dari kecil sampai kita dewasa. Ketika kita dewasa pun, kita selalu bersusah payah. Bersusah payah dalam apa? Entah itu dalam ibadah, entah itu dalam beraktivitas ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, karena manusia adalah makhluk yang bersusah payah, kita sebagai manusia harus selalu meminta bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan menjadi berkah di kehidupan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak mengenakan di hati penonton. Semoga dibukakan pintu maaf secara sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.